sahur itu kan yang membedakan antara puasa kita dengan puasa dari umat agama lain gitu. Makanya bisa diminimalisir dengan sebelumnya itu kita puasa terlebih dahulu. Membiasakan untuk sepertiga malam terakhir itu kita bisa bangun. Dan sahur itu kan dianjurkan karena itu yang membedakan puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat waktu sehingga kita bisa bertemu pada kajian pada maghrib ini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita ketahui, bulan Ramadan sudah mendekati, tinggal sekitar 3 minggu. Kalau tidak salah hitung sekitar 19 hari lagi kita sudah mulai untuk puasa Ramadan. Kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Kenapa? Apakah karena kita Islam kita harus puasa? Kenapa yang tidak Islam tidak berpuasa? Karena perintah Allah itu sudah jelas. Seperti yang telah saya bacakan tadi di surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah untuk puasa ini ditujukan kepada mereka yang bertakwa. Bagi mereka yang tidak bertakwa itu tidak ada perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Rasulullah pernah bersabda yang artinya Islam itu dibangun atas 5 dasar, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa pada bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di sini saya akan merangkumnya menjadi 5 keutamaan dari puasa Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan itu akan menjauhkan kita dari api neraka, di mana kita akan dijauhkan dari 70 tahun di alam sana, di mana di 1 hari di neraka itu sama saja dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 70 tahun bisa dihitung sendiri ya, berapa ratus ribu tahun, berapa juta tahun yang ada di dunia. Kita dijauhkan dari api neraka dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa beliau mendengar dari Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua, puasa ini bisa membentengi kita manusia dari nafsu. Bisa dari nafsu amarah, nafsu makan, dan nafsu-nafsu yang lain. Dimana salah satu hadis riwayat Muslim pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, puasa itu merupakan perisai. Di sini tidak ada konteks bahwa puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa yang lainnya itu bisa menjadi perisai. Bisa jadi perisai nafsu, bisa juga menjadi perisai akan hal-hal yang tidak disukai Allah dan kita pernah melakukannya. Nantinya kita berharap puasa ini bisa membentengi kita dari hal-hal buruk dan juga nafsu yang mungkin menguasai kita. Keutamaan yang ketiga, orang-orang yang berpuasa akan memperoleh 2 kegembiraan, yakni kegembiraan ketika berbuka dan ketika menghadap kepada Allah. Hal ini pernah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yakni saat berbuka puasa, dan kegembiraan ketika ketika menghadap Tuhannya yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya tanyakan, bagaimana rasanya ketika sudah waktu maghrib pada saat bulan puasa? Senang, sedih, atau bagaimana? Gembira. Ya. Karena berbuka itu kan memang harus disegerakan ya. Kita mendengar azan, kita harus mensegerakan untuk berbuka. Sedangkan dalam sahur kita mepet gitu. Apa ya bahasanya di sini apa? Mengakhirkan. Ya. Kemudian tadi merupakan keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, ini merupakan keutamaan yang mungkin sangat diharapkan oleh
umat Islam gitu. Keutamaan yang keempat yakni orang yang berpuasa akan diampuni dosanya. Tetapi urusan pahala sama dosa itu bukan urusan dari manusia. Urusan pahala dan dosa itu Allah yang memberikan. Apalagi ini ibadah puasa. Puasa itu kita tidak tahu teman sebelah atau yang sedang mengobrol dengan kita itu berpuasa atau tidak. Benar kan? Karena puasa Ramadan memang lebih mudah. Karena puasa Ramadan itu banyak temannya. Yang susah itu adalah puasa-puasa di luar Ramadan. Senin Kamis, puasa Daud, puasa bulan Syawal, Yaumul Bid. Itu sangat susah. Karena kita atau ada yang berpuasa tapi teman-temannya kan tidak berpuasa. Sedangkan kalau bulan Ramadan hampir semuanya berpuasa, meskipun kita tidak tahu ya. Meskipun kita tidak tahu mereka itu benar-benar berpuasa atau tidak, atau hanya berpura-pura puasa di depan teman sejawat yang memang berpuasa, atau memang secara nyata beliaunya berpuasa. Karena kan kita tidak tahu, banyak tempat yang bisa menjadi tempat untuk makan dan minum gitu, yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu masalah diampuni dosanya atau tidak itu kembali kepada diri masing-masing gitu. Karena salah satu-satunya ibadah yang antara manusia dengan Allah secara langsung itu adalah puasa. Nah, ini berdasarkan dari hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan introspeksi diri, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini ada konteks dengan penuh iman dan introspeksi diri, di mana kita berpuasa pada bulan Ramadan itu harus dengan penuh keimanan dan harus bisa mengintrospeksi diri, karena tanpa kedua itu keutamaan yang keempat ini kecil kemungkinannya untuk didapat, yakni diampuni dosanya tadi. Karena telah diriwayatkan gitu ya dari Abu Hurairah. Nah, keutamaan yang terakhir yang bisa saya sampaikan, puasa itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah, sholat 5 waktu, sholat Jumat sampai sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya menghapus dosa yang dilakukan antara satu dengan yang berikutnya selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Di sini kembali kepada umat muslim kembali. Di sini sudah dijanjikan bahwa akan dihapus dosa yang dilakukan antara satu dengan yang berikutnya, antara Ramadan sekarang, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun berikutnya.
Akan tetapi tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak disengaja untuk melakukan perbuatan dosa. Karena ketidaksengajaan itu meskipun hanya niat itu tidak akan dihitung. Okay. Kalau amal baik meskipun hanya niat, oh saya mau niat beramal, tapi pada akhirnya tidak, itu tetap akan dihitung. Maka dari itu keutamaan nomor 3, keutamaan nomor 4 dan juga keutamaan nomor 5 itu sangat minim kalau melihat kondisi umat manusia pada saat umat Islam pada saat ini lebih banyak melakukan dosa, kemungkaran daripada melakukan amal-amal baik. Sholat jalan, maksiat jalan. Yang terjadi pada umat Islam sekarang rata-rata seperti itu. Ibadah jalan, amal jalan, sholat jalan, judi jalan. Ya meskipun tidak bisa dipungkiri ada umat Islam yang tidak seperti itu, tetapi bisa kita lihat di sekeliling kita, terutama di kota-kota besar, itu kemungkaran merajalela. Lebih susah untuk berbuat baik daripada melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Apabila kita melakukannya, apabila kita sengaja untuk berbuat maksiat, kemungkaran, keutamaan nomor 4 dan juga keutamaan nomor 5 itu akan sangat susah dicapai. Karena pada konteks keutamaan nomor 4 tadi kita harus bisa mengintrospeksi diri. Sedangkan kalau kita tetap melakukan kemaksiatan, kemungkaran, itu tidak bisa dikatakan untuk introspeksi diri. Meskipun kita beriman terhadap Tuhan, terhadap Allah, terhadap Rasul, tapi tanpa introspeksi diri, keutamaan nomor 4 yang diampuni dosanya itu sangatlah susah untuk didapat. Ini sampai jam berapa Mas Musa? Sebelum 9 Isya. Ya. Sama halnya tadi dengan keutamaan yang kelima. Antara puasa Ramadan sekarang dengan puasa Ramadan berikutnya akan diampuni dosanya, akan dihapus dosanya. Tetapi kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan kemungkaran, kegiatan yang tidak disukai Allah itu dengan sengaja. Apabila tidak sengaja itu masih insya Allah tidak ditolerir, bahasa mudahnya ditolerir kata. Ya, kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena ya Mas Musa mohon maaf tadi baru dari Jepara langsung sini, jadi kurang gitu persiapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian ceramah tausiah dari Mas Asif.
dipersilahkan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau bahan diskusi yang bisa dibahas pada malam hari ini. Dipersilahkan. Pertanyaan ditujukan kepada panitia. Panitia Mas Rizal. Ada pertanyaan Mas Rizal. Ramadan ada nama saya atau tidak? Baiknya kemana Pak? Ya, untuk keputusannya nanti akan di-share ya Mas ya. Di-share, dia akan disebarluaskan di ada grup Tamasa. Mungkin pada jamaah-jamaah yang belum gabung kepada grup Tamasa, ya info lebih lanjut soal program Tamasa. Mungkin nanti bisa hubungi saya, Mas Fakih atau Mas Rizal, nanti akan dimasukkan. Itu Mas Bapak. Untuk jamaah lainnya barangkali ada pertanyaan untuk soal ini puasa Ramadan. Di mana saya juga belum kenalan ya? Kenalan dulu. Ya, terima kasih Mas Musa. Perkenalkan, saya Asif Zini Yudhistira dari mahasiswa Universitas Diponegoro, dari IMM Ibnu Sina. Kalau tinggalnya saya di Kabupaten Semarang, di Salatiga, di Suruh, di sebelahnya Salatiga gitu. Ngoten. Nggih, Suruh. Kalau persiapan masuk puasa itu bagaimana? Cara fisik sama biasanya ada persiapan. Yang mungkin cara uangnya. Biasanya kan kalau saya di Malaysia ya, kalau masuk baru yang susah kalau masuk putih. Kalau sahurnya itu biasanya kan itu bagusnya di akhir waktu. Tapi kalau saya belum kerja, oh itu betul. Iya. Persiapan. Oh ya, oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ini untuk anak-anak muda gitu. Ya, anak-anak muda itu memang susah untuk bangun pagi, apalagi waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Ya, salah satu ini metode yang saya terapkan sendiri gitu ya Pak. Kalau saya sendiri ini beberapa bulan sebelum puasa itu saya udah puasa dulu Pak. Ya kalau puasa Senin Kamis iya, tapi sebelum puasa Ramadan itu saya sudah puasa untuk puasa Daud. Nah karena puasa kita itu ada sahurnya dan sahur itu kan yang membedakan antara puasa kita dengan puasa dari umat agama lain gitu. Makanya bisa diminimalisir dengan sebelumnya itu kita puasa terlebih dahulu. Membiasakan untuk sepertiga malam terakhir itu kita bisa bangun. Dan sahur itu kan dianjurkan karena itu yang membedakan puasanya. Cara lainnya gitu Pak. Cara lainnya itu kalau di saya dan teman-teman kontrakan saya itu karena jam 3 atau jam setengah 4 udah itu pasti ada alarm yang bunyi kenceng gitu. Nah satu orang pasti ada yang bangun Pak. Nanti teman-temannya itu pasti dibangunin, entah mau sahur apa enggak itu biasanya pada seperti itu. Kalau di kalangan mahasiswa itu seperti itu gitu Pak.